Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila dan Persatuan Nasional. Saya Farki Abdul Aziz dari Teknik Elektro, dan ini rekan saya Zaki Jagamata Rizky, nomor NIM 21. Guys, ini saya mempresentasikan latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang menjadikan kekayaan nasional. Namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta pengaruh media sosial turut menghadirkan tentang baru yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kondisi tersebut, Pancasila sebagai dasar negara ideologi bangsa memiliki peran strategis bagi pedoman dalam kehidupan bangsa dan keberagaman sekaligus sebagai pengamat keberagaman. Rumus masalah: 1. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia? 2. Faktor-faktor pada apa saja yang dapat memicu melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Bagaimana peran mahasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat persatuan dan mencegah disintegrasi bangsa. Landasan teori: Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Persatuan adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam satu tujuan bersama. Keberagaman adalah kondisi masyarakat yang terjadi dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia? Pancasila berperan sebagai dasar negara dalam menjadi persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dengan menjadi pedoman nilai yang menyatakan sebagai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Nilai ketuhanan menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Nilai kemanusiaan mendorong perlakuan yang adil dan beradab, serta nilai persatuan Indonesia menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Selain itu, nilai kerakyatan dan keadilan sosial mengarahkan penyelesaian perbedaan melalui musyawarah dan pemetaan keadilan. Faktor-faktor apa saja yang dapat memicu melemahnya persatuan dan kesatuan Indonesia? Beberapa faktor yang dapat memicu melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain intoleransi dan fanatisme sempit yang mengabaikan sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta konflik sosial dan rasa sara yang tidak diselesaikan secara adil. Selain itu, penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan provokasi media sosial dapat memperkeruh hubungan antara kelompok masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan yang memicu perpecahan. Bagaimana peran Pancasila dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat persatuan dan mencegah disintegrasi bangsa? Mahasiswa berperan penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat persatuan dan mencegah disintegrasi bangsa dengan menjadi agen perubahan, agen of change, dan kontrol sosial. Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan anti diskriminasi dalam kehidupan kampus maupun masyarakat sebagai wujud nilai kemanusiaan dan persatuan. Kesimpulan: Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa dan
berperan penting sebagai perekat keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus menjaga di tengah berbagai tantangan seperti konflik sosial, intoleransi, dan pengaruh globalisasi. Terima kasih dari presentasi saya. Di sini ada penjelasan tambahan dari Kejaksaan di Sumatera akan diberikan dengan rekan saya. Oke, pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bencana banjir di Sumatera yang terjadi pada tahun 2025. Pada akhir tahun 2025, Pulau Sumatera mengalami peristiwa multidimensional terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, cuaca ekstrim dengan intensitas hujan sangat tinggi diperparah oleh kerusakan lingkungan, deforestasi, alih fungsi hutan, dan melemahnya daya serap kawasan hulu. Nah, ini menyebabkan sungai meluap, air perbukitan longsor, serta ribuan warga terdampak. Besarnya jumlah korban, kerusakan infrastruktur, dan luasnya wilayah terdampak menjadikan bencana ini viral dan menjadi perhatian sosial atau nasional. Nah, di sini terdapat kota Pulau Sumatera pada tahun 1990 dan 2024. Nah, titik-titik hitam ini adalah lokasi yang mengalami bencana. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya lokasi-lokasi yang mengalami bencana adalah lokasi yang berkurangnya lahan hutan, seperti di sini, lalu di sini, seperti itu. Nah, di sini ada skala dan dampak bencana banjir. Skalanya ini sangat parah ya teman-teman. Bahkan airnya itu setinggi atap rumah. Next. Nah, bagaimana dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur? Nah, dampak bencana ini sangat luas, meliputi korban jiwa, hilangnya tempat tinggal, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Ribuan rumah, sekolah, jembatan, jalan raya, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan berat. Banyak wilayah terisolasi akibat putusnya akses transportasi, membuat evakuasi dan distribusi bantuan menjadi sulit. Selain itu, masyarakat kehilangan mata pencaharian karena sawah, kebun, dan usaha kecil rusak akibat banjir dan longsor. Nah, kondisi ini mengganggu psikologis masyarakat juga terdampak akibat kehilangan anggota keluarga dan aset penting. Nah, di sini ada data kerugian yang dialami oleh masyarakat. Contoh, di sini ada korban jiwa yaitu 800 sampai 950 orang. Lalu mengalami kerugian ekonomi sebesar 51 triliun. Di sini ada fasilitas rusak serta ada 10.000 rumah yang terdampak. Nah, di sini juga kita mengalami deforestasi sebesar 4 juta hektar. Lalu perubahan lahan daerah aliran sungai yang kritis puluhan ribu hektar. Nah, apa penyebab utama terjadinya bencana di Sumatera? Selain deforestasi legal, terdapat indikasi praktik penambangan ilegal, terutama di wilayah hulu sungai. Aktivitas ini sangat berisiko karena hulu daerah aliran sungai berfungsi sebagai pengendali aliran alami air. Di sisi lain, kebijakan perizinan lahan belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung dan hanya tampung lingkungan, sehingga risiko banjir terus meningkat. Nah, di sini ada illegal logging dan kebijakan. Isu yang menjadi sorotan adalah adanya kebijakan yang dinilai lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi dibanding keberlanjutan lingkungan. Nah, pemberian izin konsekuensi di kawasan hutan dan daerah aliran sungai kritis menunjukkan adanya konflik antara pembangunan dan konservasi. Nah, banjir Sumatera pada tahun 2025 ini mencerminkan kegagalan tata kelola lingkungan secara sistematik. Ketika hutan sebagai sistem mengendali air dihilangkan, maka manusia menciptakan kondisi yang memperbesar resiko bencana.
Dalam konteks ini, banjir tidak lagi dapat disebut sebagai bencana alam murni, melainkan bencana ekologis yang diperparah oleh aktivitas manusia. Nah, kesimpulannya sendiri adalah banjir besar di Sumatera merupakan hasil dari interaksi antara hujan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, solusi tidak cukup hanya pada penanganan darurat, tapi harus mencakup pemulihan daerah aliran sungai, penegakan hukum terhadap illegal logging, serta reformasi kebijakan hutan berbasis keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, mitigasi bencana di masa depan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.